Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam warahmatullahi semuanya, wabarakatuh. kami dari kelompok 6, mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, akan sebuah materi tentang software testing, chapter 19, 20, dan 21. Baiklah, selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, yang kedua ada Rizky Elindasari, yang ketiga ada Nur Aldila Humairah, dan yang keempat ada Septiani Kusumaningrum. Baiklah, selanjutnya untuk bab 19 yaitu software testing komponen level. Yang pertama akan dijelaskan oleh saudari Septiani Kusumaningrum. Kepada Septi saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Izin melanjutkan mengenai pendekatan strategis untuk pengujian perangkat lunak, chapter ke-19.1. Pengujian adalah serangkaian kegiatan yang dapat direncanakan sebelumnya dan dilakukan secara sistematis. Sejumlah strategi pengujian perangkat lunak telah diusulkan dalam literatur. Semua memberikan template untuk pengujian dan semuanya memiliki karakteristik umum berikut. Yang pertama, untuk melakukan pengujian yang efektif, Anda harus melakukan tinjauan teknis yang ada di bab 16. Dengan melakukan ini, banyak kesalahan akan dihilangkan sebelum pengujian dimulai. Yang kedua, pengujian dimulai pada tingkat komponen dan bekerja keluar menuju integrasi seluruh sistem berbasis komputer. Yang ketiga, teknik pengujian yang berbeda sesuai untuk pendekatan rekayasa perangkat lunak yang berbeda dan pada titik waktu yang berbeda. Yang keempat, pengujian dilakukan oleh pengembang perangkat lunak dan untuk proyek besar, kelompok uji independen. Dan yang kelima, pengujian dan debugging adalah aktivitas yang berbeda, tetapi debugging harus diakomodasi dalam strategi pengujian apapun. Next. 19.1.1 yaitu verifikasi dan validasi. Pengujian perangkat lunak adalah salah satu elemen dari topik yang lebih luas yang sering disebut sebagai verifikasi dan validasi. Verifikasi mengacu pada serangkaian tugas yang memastikan bahwa perangkat lunak dengan benar mengimplementasikan fungsi tertentu. Validasi mengacu pada serangkaian tugas yang berbeda yang memastikan bahwa perangkat lunak yang telah dibangun dapat dilacak ke kebutuhan pelanggan. Verifikasi dan validasi mencakup beragam aktivitas SQA, tinjauan teknis, audit kualitas dan konfigurasi, pemantauan kinerja, simulasi, studi kelayakan, tinjauan dokumentasi, tinjauan basis data, analisis algoritma, pengujian pengembangan, pengujian kegunaan, pengujian kualifikasi, pengujian penerimaan, dan pemasangan pengujian. Meskipun pengujian memainkan peran yang sangat penting dalam verifikasi dan validasi, banyak aktivitas lain juga diperlukan. Next. Bagian chapter 19.1.2 mengenai pengorganisasian untuk pengujian perangkat lunak. Dari sudut pandang psikologis, analisis dan desain perangkat lunak bersama dengan pengkodean adalah tugas yang konstruktif. Rekayasa perangkat lunak menganalisis, memodelkan, dan kemudian membuat program komputer dan mendokumentasikannya. Seringkali ada sejumlah kesalahpahaman yang mungkin Anda simpulkan dari diskusi sebelumnya. Yang pertama, bahwa pengembang perangkat lunak tidak boleh melakukan pengujian sama sekali. Yang kedua, bahwa perangkat lunak harus dilemparkan ke dinding kepada orang asing yang akan menguji tanpa ampun. Dan yang ketiga, bahwa penguji terlibat dengan proyek hanya ketika langkah pengujian akan dimulai. Peran kelompok uji independen atau ITG adalah untuk menghilangkan masalah yang melekat terkait dengan membiarkan pembangun menguji hal yang telah dibangun.
ITG adalah bagian dari tim proyek pengembangan perangkat lunak, dalam arti bahwa ia terlibat selama analisis dan desain, dan tetap terlibat dalam merencanakan dan menentukan prosedur pengujian di seluruh proyek besar. Namun, dalam banyak kasus, ITG melapor ke organisasi penjaminan kualitas perangkat lunak sehingga mencapai tingkat independensi yang mungkin tidak mungkin dilakukan jika itu adalah bagian dari tim rekayasa perangkat lunak. Next. Gambaran besar, sebuah strategi untuk pengujian perangkat lunak juga dapat dilihat dalam konteks spiral. Pengujian unit dimulai pada pusaran spiral dan berkonsentrasi pada setiap unit perangkat lunak seperti yang diimplementasikan dalam kode sumber. Pengujian berkembang dengan bergerak keluar sepanjang spiral ke pengujian integrasi, di mana fokusnya adalah pada desain dan konstruksi arsitektur perangkat lunak. Mengambil giliran lain pada spiral, Anda menemukan pengujian validasi, di mana persyaratan yang ditetapkan sebagai bagian dari pemodelan persyaratan divalidasi terhadap perangkat lunak yang telah dibangun. Akhirnya, sampai pada pengujian sistem, di mana perangkat lunak dan sistem lainnya diuji secara keseluruhan. Untuk menguji perangkat lunak komputer, dapat mengikuti arus yang memperluas cakupan pengujian di setiap belokan. Mempertimbangkan proses dari sudut pandang prosedural, pengujian dalam konteks rekayasa perangkat lunak sebenarnya adalah serangkaian 4 langkah yang diimplementasikan secara berurutan. Next. Pada gambar 19.2 merupakan kriteria validasi. Awalnya tes fokus pada setiap komponen secara individual, memastikan bahwa itu berfungsi dengan baik sebagai satu unit. Oleh karena itu, pengujian nama unit menggunakan banyak teknik pengujian yang menggunakan jalur tertentu dalam struktur kontrol komponen untuk memastikan cakupan lengkap dan deteksi kesalahan maksimum. Selanjutnya, komponen harus dirakit untuk membentuk paket perangkat lunak yang lengkap. Pengujian integrasi membahas masalah yang terkait dengan masalah ganda verifikasi dan konstruksi program. Teknik desain kasus uji yang berfokus pada input dan output lebih lazim selama integrasi. Meskipun teknik yang menggunakan jalur program tertentu dapat digunakan untuk memastikan cakupan jalur kontrol utama. Setelah perangkat lunak dibangun, serangkaian tes tingkat tinggi dilakukan. Kriteria validasi harus dievaluasi. Pengujian validasi memberikan jaminan akhir bahwa perangkat lunak memenuhi semua persyaratan fungsional, perilaku, dan kinerja. Perangkat lunak setelah divalidasi harus digabungkan dengan elemen sistem lainnya, misalnya perangkat keras. Pengujian sistem memverifikasi bahwa semua elemen menyatu dengan benar dan bahwa fungsi dan kinerja sistem secara keseluruhan tercapai. Terima kasih, kembali ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Septiani untuk penjelasannya. Selanjutnya ini mengenai merencanakan dan memelihara kabel. Strategi terbaik akan gagal jika serangkaian masalah utama ini tidak ditangani. Pengujian perangkat lunak akan berhasil hanya ketika penguji perangkat lunak yang pertama menentukan persyaratan produk dengan cara yang dapat diukur jauh sebelum pengujian dimulai. Yang kedua, menyatakan tujuan pengujian secara eksplisit. Yang ketiga, memahami pengguna perangkat lunak dan mengembangkan profil untuk setiap kategori pengguna. Yang keempat, mengembangkan rencana pengujian yang menekankan pengujian siklus cepat. Yang kelima, membangun perangkat lunak kuat yang dirancang untuk menguji. Yang keenam, menggunakan tinjauan teknis yang efektif sebagai filter sebelum pengujian. Yang ketujuh,
melakukan tinjauan teknis untuk menilai strategi pengujian dan kasus uji itu sendiri. Yang terakhir adalah mengembangkan pendekatan perbaikan terus-menerus. Next. Selanjutnya mengenai desain uji kasus, ini merupakan ide yang baik untuk merancang kasus pengujian unit sebelum mengembangkan sebuah kode untuk suatu komponen. Aliran data melintasi antar muka komponen diuji sebelum pengujian lainnya dimulai. Jika data tidak masuk dan keluar dengan benar, maka semua tes lainnya akan diperdebatkan. Selain itu, struktur data lokal ini harus dilakukan dan dampak lokal pada data global harus dipastikan selama pengujian. Ini memastikan bahwa akan mengembangkan kode yang akan lulus tes atau setidaknya tes yang sudah dipikirkan. Pengujian efek selektif jalur eksekusi ini adalah tugas penting selama pengujian unit. Kasus uji harus dirancang untuk mengungkap kesalahan karena perhitungan yang salah, perbandingan salah, atau aliran kontrol yang tidak tepat. Pengujian batas adalah salah satu tugas pengujian unit yang paling penting. Perangkat lunak sering gagal pada batasnya. Artinya, pada kesalahan ini sering terjadi ketika elemen ke N dari array N dimensi diproses. Ketika pengulangan ke I dari loop dengan I pas dipanggil, atau ketika nilai maksimum atau minimum yang diizinkan ditemui. Uji kasus yang melatih struktur data, aliran kontrol, dan nilai data tepat di bawah, pada dan tepat di atas maksimum dan minimum sangat mungkin untuk mengungkap kesalahan. Oke, next. Selanjutnya mengenai pengujian jalur dasar. Pengujian jalur dasar adalah teknik pengujian uji untuk memperoleh ukuran kompleksitas logis dari desain prosedural untuk menggunakan ukuran ini dengan sebagai panduan untuk mendefinisikan kumpulan dasar dari suatu program dalam dasar yang independen program. Selanjutnya ini pengujian kontrol grup adalah teknik ujian yang berfokus konstruksi dua yang di pada maksimal loop bersihkan sederhana melintasi jumlah tes yang tidak praktis. Pengujian black box. Pengujian black box juga disebut pengujian pada persyaratan fungsional perangkat lunak, yang artinya teknik pengujian black box ini memungkinkan untuk memperoleh serangkaian kondisi input yang akan sepenuhnya menjalankan semua persyaratan fungsional untuk suatu program. Pengujian black box bukanlah alternatif dari teknik white box. Pengujian black box mencoba untuk menemukan kesalahan dalam kategori berikut. Yang pertama, fungsi yang salah atau hilang. Yang kedua, kesalahan antarmuka. Yang ketiga, kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal. Yang keempat, kesalahan perilaku atau kinerja. Dan terakhir, kesalahan inisialisasi dan terminasi. Tapi tidak seperti pengujian white box yang dilakukan di awal proses pengujian. Pengujian black box cenderung diterapkan selama tahap pengujian selanjutnya.
Karena pengujian ini dengan sengaja mengabaikan struktur kontrol, perhatian difokuskan pada domain informasi. Oke, next. Baiklah, mengenai pengujian antarmuka, ini akan dijelaskan oleh Saudari Rizky Elindasari. Kepada Rizky, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan ke pembahasan berikutnya mengenai pengujian antarmuka. Pengujian antarmuka digunakan untuk memeriksa bahwa komponen program menerima informasi yang diteruskan ke dalamnya dalam urutan dan tipe data yang tepat dan mengembalikan informasi dalam urutan dan format data yang benar. Pengujian antarmuka sering dianggap sebagai bagian dari pengujian integrasi. Karena sebagian besar komponen bukanlah program yang berdiri sendiri, penting untuk memastikan bahwa ketika komponen diintegrasikan ke dalam program yang sedang berkembang, komponen tersebut tidak akan merusak build. Stub dan driver terkadang menggabungkan kasus uji untuk diteruskan komponen atau diakses oleh komponen. Dalam kasus lain, kode debug mungkin perlu dimasukkan ke dalam komponen untuk memeriksa apakah data yang dikirimkan telah diterima dengan benar. Dalam kasus lain, kerangka pengujian harus berisi kode untuk memeriksa bahwa data yang dikembalikan dari komponen diterima dengan benar. Beberapa pengembang tangkas lebih suka melakukan pengujian antarmuka menggunakan salinan versi produksi dari program yang sedang berkembang dengan menambahkan beberapa kode debug ini. Selanjutnya mengenai partisi kesetaraan. Partisi ekivalensi adalah metode pengujian kotak hitam yang membagi domain input dari suatu program ke dalam kelas-kelas data, yang darinya kasus uji dapat diturunkan. Kasus uji yang ideal secara tunggal mengungkap kelas kesalahannya, misalkan pemrosesan yang salah dari semua data karakter, yang mungkin memerlukan banyak kasus uji untuk dieksekusi sebelum kesalahan umum diamati. Desain kasus uji untuk partisi kesetaraan didasarkan pada evaluasi kelas kesetaraan untuk kondisi input. Kelas ekivalensi mewakili satu set status valid dan tidak valid untuk kondisi input. Biasanya, kondisi input adalah nilai numerik tertentu, rentang nilai, kumpulan nilai terkait, atau kondisi boolean. Kelas ekuivalensi dapat didefinisikan menurut panduan berikut. Pertama, jika kondisi input menentukan rentang, satu ekivalensi yang valid dan dua yang tidak valid, kelas didefinisikan. Kedua, jika kondisi input memerlukan nilai tertentu, satu kelas ekivalensi yang valid dan dua yang tidak valid ditentukan. Ketiga, jika kondisi input menentukan anggota himpunan, satu kelas ekivalensi yang valid dan satu kelas ekivalensi yang tidak valid didefinisikan. Dan yang terakhir, jika kondisi input adalah boolean, satu kelas yang valid dan satu kelas yang tidak valid ditentukan. Selanjutnya mengenai analisis batas. Jumlah kesalahan yang lebih besar terjadi pada batas domain input daripada di pusat. Untuk alasan inilah Boundary Value Analysis atau BVA telah mengembangkan sebagian teknik pengujian. Analisis nilai batas adalah teknik desain kasus uji yang melengkapi partisi kesetaraan. Daripada hanya berfokus pada kondisi input, BVA juga menurunkan kasus uji dari domain output. Pedoman untuk BVA serupa dalam banyak hal dengan yang disediakan untuk partisi kesetaraan. 1. Jika kondisi input menentukan rentang yang dibatasi oleh nilai A dan B, uji kasus harus dirancang dengan nilai A dan B dan tepat di atas dan tepat di bawah A dan B. 2. Jika kondisi input menentukan sejumlah nilai kasus, uji harus dikembangkan bahwa latihan angka minimum dan maksimum, nilai tepat di atas dan di bawah minimum dan maksimum juga diuji. Ketiga, terapan domain 1 dan 2 pada kondisi keluaran. Misalnya, asumsikan bahwa tabel suhu versus tekanan diperlukan sebagai output dari suatu teknik program analisis. Kasus uji harus dirancang untuk membuat laporan keluaran yang menghasilkan jumlah entry tabel maksimum dan minimum yang diizinkan. Keempat, jika struktur data program internal memiliki batasan yang ditentukan, misalnya tabel memiliki batas 100 entry yang ditentukan,
Pastikan untuk merancang kasus uji untuk menggunakan struktur data pada batasnya. Selanjutnya, tes berorientasi objek. Pengujian kelas. Pengujian kelas untuk perangkat lunak berorientasi objek setara dengan pengujian unit untuk perangkat lunak konvensional. Untuk memberikan ilustrasi singkat tentang metode ini, pertimbangkan aplikasi perbankan di mana kelas akun memiliki operasi berikut: open, setup, deposit, withdraw, balance, summarize, credit limit, dan close. Masing-masing operasi ini dapat diterapkan untuk akun, tetapi kendala tertentu, misalnya akun harus dibuka sebelum riwayat hidup, deposit, withdraw, kemudian close. Ini mewakili urutan pengujian minimum untuk akun. Namun berbagai macam perilaku lain dapat terjadi dalam urutan ini. Misalkan open, setup, deposit, lalu deposit atau withdraw, atau balance, atau summarize, atau credit limit, end, kemudian withdraw, lalu close. Berbagai urutan operasi yang berbeda dapat dihasilkan secara acak. Sebagai contoh, kasus uji R1, open, setup, deposit, deposit, balance, summarize, withdraw, dan close. Kasus uji R2, open, setup, deposit, withdraw, deposit, balance, credit limit, withdraw, close. Tes urutan acak lainnya dilakukan untuk menjalankan riwayat hidup instan kelas yang berbeda. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Rizky atas penjelasannya. Selanjutnya mengenai pengujian perilaku akan dijelaskan oleh Saudari Nur Aldila. Kepada Nur Aldila, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang pengujian perilaku. Diagram status untuk suatu kelas dapat digunakan untuk membantu menurunkan urutan pengujian yang akan melatih perilaku dinamis kelas. Gambar di slide selanjutnya mengilustrasikan diagram status untuk kelas akun yang dibahas sebelumnya. Sebagian besar dari semua perilaku untuk instansi kelas terjadi saat dalam status akun kerja. Penarikan akhir dan penutupan akun menyebabkan kelas akun melakukan transisi ke status akun yang tidak berfungsi dan akun-akun mati. Tes yang akan dirancang harus mencapai cakupan setiap negara bagian. Artinya, urutan operasi harus menyebabkan kelas akun bertransisi melalui semua status yang diizinkan. Untuk kasus uji S1, S2, dan S3 dapat dilihat di PPT. Next. Berikut merupakan diagram keadaan untuk kelas akun. Next. Masih banyak kasus uji yang dapat diturunkan untuk memastikan bahwa semua perilaku untuk kelas telah dilaksanakan secara memadai dalam situasi di mana perilaku kelas menghasilkan kolaborasi dengan satu atau lebih kelas. Beberapa diagram status digunakan untuk melacak aliran perilaku sistem. Pertimbangkan objek kartu kredit yang merupakan bagian dari sistem perbankan. Status awal kartu kredit tidak ditentukan. Setelah membaca kartu kredit selama penjualan, objek mengambil status yang ditentukan, yaitu nomor kartu atribut dan tanggal kadaluarsa, bersama dengan pengenal khusus bank ditentukan. Kartu kredit diserahkan saat dikirim untuk otorisasi dan disetujui saat otorisasi diterima. Transisi kredit card dari satu keadaan ke keadaan lain dapat diuji dengan menurunkan kasus uji yang menyebabkan transisi terjadi. Pendekatan luas pertama untuk jenis pengujian ini tidak akan dilakukan sebelum dilakukan tidak terdefinisi dan terdefinisi. Jika ya, itu akan menggunakan transisi yang belum pernah diuji sebelumnya
dan karena itu akan melanggar kriteria luas pertama. Next. Selanjutnya adalah ringkasan. Pertama, tujuan pengujian perangkat lunak adalah untuk mengungkap kesalahan. Untuk perangkat lunak konvensional, tujuan ini dicapai melalui serangkaian langkah pengujian. Tes unit dan integrasi berkonsentrasi pada verifikasi fungsional komponen dan penggabungan komponen ke dalam arsitektur perangkat lunak. Strategi untuk menguji perangkat lunak berorientasi objek dimulai dengan pengujian yang menjalankan operasi di dalam kelas dan kemudian beralih ke pengujian berbasis UTAS untuk integrasi. Kasus uji harus dapat dilacak ke persyaratan perangkat lunak. Tujuan utama untuk desain kasus uji adalah untuk memperoleh serangkaian tes yang memiliki kemungkinan tertinggi untuk mengungkap kesalahan dalam perangkat lunak. Tes white box fokus pada struktur kontrol program. Kasus uji diturunkan untuk memastikan bahwa semua pernyataan dalam program telah dieksekusi, setidaknya sekali selama pengujian dan bahwa semua kondisi logis telah dilakukan. Tes black box dirancang untuk memvalidasi persyaratan fungsional tanpa memperhatikan cara kerja internal suatu program. Teknik pengujian kotak hitam fokus pada domain informasi perangkat lunak, menurunkan kasus uji dengan mempartisi domain input dan output dari suatu program dengan cara yang menyediakan cakupan pengujian menyeluruh. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Nur Aldila. Selanjutnya mengenai bab 20, yaitu mengenai pengujian perangkat lunak tingkat integrasi. Yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Septiani Kusumaningrum. Kepada Septi, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Kusumaningrum. Dasar-dasar Baik, terima kasih moderator. Dasar-dasar pengujian perangkat lunak. Tujuan pengujian adalah untuk menemukan kesalahan dan pengujian yang baik adalah yang memiliki probabilitas tinggi untuk menemukan kesalahan. Kenner, Fogg, dan Nguyen menyarankan atribut tes baik berikut. Yang pertama, sebuah tes yang baik memiliki probabilitas tinggi untuk menemukan kesalahan. Yang kedua, sebuah tes yang baik tidak berlebihan. Waktu pengujian dan sumber daya terbatas, tidak ada gunanya melakukan tes yang memiliki tujuan yang sama dengan tes lain. Yang ketiga, tes yang baik harus menjadi jenis terbaik. Dalam kelompok pengujian yang memiliki maksud yang sama, keterbatasan waktu dan sumber daya dapat menentukan pelaksanaan hanya pengujian yang memiliki kemungkinan tertinggi untuk mengungkap seluruh kelas kesalahan. Yang keempat, tes yang baik tidak boleh terlalu sederhana atau terlalu rumit. Meskipun terkadang mungkin samping yang terkait dengan pendekatan ini dapat menutupi kesalahan. Next. Setiap produk rekayasa dapat diuji dengan salah satu dari dua cara. Yang pertama, mengetahui fungsi tertentu yang dirancang untuk dilakukan oleh suatu produk. Pengujian dapat dilakukan yang menunjukkan bahwa setiap fungsi beroperasi penuh, sementara pada saat yang sama mencari kesalahan di setiap fungsi. Yang kedua, mengetahui cara kerja internal suatu produk. Pengujian dapat dilakukan untuk memastikan bahwa semua roda gigi bertautan, yaitu operasi internal dilakukan sesuai dengan spesifikasi dan semua komponen internal telah dilakukan secara memadai. Pendekatan pengujian pertama mengambil pandangan eksternal pengujian dan disebut pengujian kotak hitam. Yang kedua memerlukan tampilan pengujian internal dan disebut pengujian kotak putih. Keduanya berguna dalam pengujian integrasi. Next. Chapter 20.1.1 mengenai pengujian black box.
Pengujian black box didasarkan pada persyaratan yang ditentukan dalam cerita pengguna. Penulis kasus uji tidak perlu menunggu kode implementasi komponen ditulis setelah antarmuka komponen didefinisikan. Beberapa komponen yang bekerja sama mungkin perlu ditulis untuk mengimplementasikan fungsional yang ditentukan oleh satu cerita pengguna. Pengujian validasi sering mendefinisikan kasus uji black box dalam hal tindakan input pengguna akhir yang terlihat dan perilaku output yang dapat diamati. Next. Contoh kasus penggunaan metode black box pada pengujian sistem informasi surat keluar masuk. Implementasi dan uji coba dilakukan pada sistem informasi surat keluar masuk dengan tujuan untuk mengetahui kekurangan dan pada sistem sebelum sistem digunakan oleh pengguna. Hasil dari pengujian, jika ditemukan kelemahan pada bagian sistem, maka pengguna bisa mengembangkan pada bagian sistem tersebut yang dianggap lemah. Uji coba yang dilakukan berdasarkan 10 tipe pengujian dari metode black box, yaitu 1. Memasukkan data benar sebagai contoh sistem menerima data masukan untuk disimpan pada database. Yang kedua, memasukkan data berupa data acak untuk memastikan sistem menolak untuk menyimpan data masukan pada database. Pada hasil pengujian terdapat tabel test case yang berfungsi untuk menyimpulkan apakah sistem berhasil dalam pengujian tipe tersebut atau tidak. Pengujian data benar atau data valid. Pengujian menggunakan data benar oleh mahasiswa non-IT dengan harapan sistem juga mampu menerima data tanpa adanya kesalahan baik. Next. Pengujian data acak atau data tidak valid. Yang pertama, equivalent versioning dilakukan pada form yang sudah ada pada tabel 2. Kemudian yang kedua, boundary value analysis untuk memastikan bahwa masukan data yang melebihi batas yang sudah ditentukan tidak dapat tersimpan dengan baik pada database. Dan sistem hanya memunculkan data yang kurang dari batas data. Ada di tabel 3 mengenai hasil pengujian boundary value analysis. Next. Yang ketiga ada comparison testing. Tipe ini nantinya tidak mencari kesalahan pada masukan, melainkan membedakan tampilan interface sistem pada web browser yang berbeda. Tipe ini hanya untuk redundansi perangkat lunak dan untuk menguji setiap versi dengan data yang sama untuk memastikan semua versi menghasilkan keluaran yang sama. Keempat, sample testing. Pengujian ini untuk memastikan nilai yang terpilih dapat menghasilkan data yang baik dan sesuai dengan data masukan dari user. Next. Yang kelima ada robustness testing. Penguji akan masukkan data acak untuk membuktikan bahwa tidak ada kesalahan jika memasukkan data yang tidak valid. Ketika sistem menampilkan hasil keluaran tidak valid, maka sistem tidak dikatakan mengalami kegagalan dalam hal pengujian ini. Yang keenam, behavior testing. Pengujian ini dilakukan dengan cara membuat data baru secara berkali-kali untuk menghindari data stack dan sistem dapat menerima data dengan jumlah lebih dari 50. Baik, kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Septiani. Selanjutnya mengenai performance testing. Pengujian ini mengevaluasi kemampuan program untuk beroperasi dengan benar dipandang dari aliran pemakaian memori, aliran data, dan kecepatan eksekusi. Uji coba pemakaian memori dilakukan pada web browser yang sejenis. Ini terdapat pada tabel 8, yaitu hasil pengujian performance testing. Selanjutnya ada requirement testing. Tipe ini tidak dinamakan pengujian karena tipe ini hanya melihat spesifikasi kebutuhan dari si kemas mulai dari sistem pembuatan sampai pengujian. Terdapat pada tabel 9 yaitu hasil pengujian requirement testing. Oke, next.
Selanjutnya ada endurance test. Memastikan apakah hasil operasi matematika pada sistem si kemas ini benar atau salah. Dilihat dari setiap menu atau submenu yang terdapat jumlah atau hasil keseluruhan surat. Dapat dilihat pada tabel 10, yaitu hasil pengujian endurance testing. Selanjutnya ini adalah cause effect relationship testing. Ujian yang melibatkan kondisi input dan aliran data, mulai dari input, view, update, delete, dan search. Baik, next. Kesimpulan, setelah dilakukan pembahasan dan pengujian terhadap sistem informasi surat masuk, maka beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pengujian ini dapat membantu menemukan kesalahan pada sistem informasi. Yang kedua, mempermudah seseorang dalam mengembangkan sistem untuk mengembangkan kesalahan yang telah ditemukan. Dan yang ketiga, pada sistem informasi ini digunakan metode black box dengan 10 jenis tipe pengujian dengan hasil yang baik, sehingga beberapa kesalahan dalam sistem ini dapat ditemukan. Oke, next. Selanjutnya adalah pengujian white box. Pengujian ini didasarkan pada pemeriksaan yang cermat terhadap detail implementasi prosedural dan detail implementasi struktur data. Tes ini dapat dirancang hanya setelah didesain tingkat komponen atau kode sumber ada. Rincian logis dari program harus tersedia. Jalur logis melalui perangkat lunak dan kolaborasi antar komponen adalah fokus pengujian integrasi white box. Namun, pengujian ini tidak boleh dianggap tidak praktis. Penguji ini harus memilih sejumlah jalur logis penting yang masuk akal untuk dijalankan setelah integrasi komponen terjadi. Struktur data penting juga harus diuji validitasnya setelah integrasi komponen. Next. Baiklah, ini adalah contoh kasus merupakan notasi diagram alir atau flow graph. Oke, next. Oke. Salah satu contoh dari white box testing ini menggunakan grafik aliran pada slide sebelumnya. Kita dapat menghitung jumlah jalur independen melalui kode. Oke, jadi kita dapat menghitungnya karena memiliki 6 jalur independen yang melalui kode. Yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 merupakan properti yang dimiliki oleh orang lain, tidak mempunyai uang untuk sewa. Yang kedua, ada 1, 2, 3, 4, 6, 10 merupakan properti yang dimiliki oleh orang lain akan tetapi membayar sewa. Yang ketiga, 1, 2, 3, 10 merupakan properti yang dimiliki oleh pemain. 1, 2, 7, 10 merupakan properti yang tersedia dan tidak memiliki cukup uang. Selanjutnya ada 1, 2, 7, 8, 10 merupakan properti yang tersedia, punya uang dan tidak ingin membelinya. Selanjutnya adalah 1, 2, 7, 8, 9, 10 merupakan properti yang tersedia, punya uang dan membelinya. Seperti yang dikatakan di atas, jumlah sik ini adalah batas bawah pada jumlah kasus uji yang akan ditulis. Uji kasus yang ditentukan ini adalah yang digunakan dalam pengujian basis page. Oke, next. Oke. Slide selanjutnya. Oke. Selanjutnya ini adalah mengenai pengujian integrasi. Pengujian integrasi ini adalah teknik sistematis untuk membangun arsitektur perangkat lunak sementara pada saat yang sama melakukan pengujian untuk mengungkap kesalahan yang terkait dengan antarmuka. Tujuannya adalah untuk mengambil komponen yang diuji unit dan membangun struktur program yang telah ditentukan oleh desain. Integrasi tambahan adalah kebalikan dari pendekatan Big Bang. Program ini dibangun dan diuji secara bertahap, di mana kesalahan lebih mudah diisi, lebih mungkin untuk sistematis dapat. Oke, next.
Baiklah, mengenai integrasi top-down, ini akan dijelaskan oleh Saudari Rizky kepada Rizky Sari. Selanjutnya adalah integrasi top-down. Dari gambar di samping, komponen M2, M3, dan M4 akan diintegrasi terlebih dahulu. Level kontrol berikutnya, M5, M6, dan seterusnya mengikuti. Pengujian integrasi top-down adalah pendekatan tambahan untuk konstruksi arsitektur perangkat lunak. Proses integrasi dilakukan dalam serangkaian 5 langkah, yaitu 1. Modul kontrol utama digunakan sebagai driver uji dan staf diganti untuk semua komponen yang secara langsung berada di bawah modul kontrol utama. 2. Bergantung pada pendekatan integrasi yang dipilih. 3. Pengujian dilakukan karena setiap komponen terintegrasi. 4. Setelah menyelesaikan setiap rangkaian pengujian, rintisan lain diganti dengan komponen sebenarnya. 5. Pengujian regresi dapat dilakukan untuk memastikan bahwa kesalahan baru tidak terjadi. Next. Selanjutnya adalah integrasi bawah ke atas. Strategi integrasi bottom up dapat diterapkan dengan langkah-langkah berikut. 1. Komponen tingkat rendah digabungkan ke dalam klaster. 2. Driver ditulis untuk mengkoordinasi input dan output kasus uji. 3. Klaster diuji. 4. Driver dihapus dan klaster digabungkan. Bergerak ke atas dalam struktur program. Pengujian integrasi bottom up, seperti namanya, memulai konstruksi dan pengujian dengan modul atom. Integrasi bottom up menghilangkan kebutuhan akan staf yang kompleks. Next. Selanjutnya, integrasi berkelanjutan. Integrasi berkelanjutan adalah praktek menggabungkan komponen ke dalam peningkatan perangkat lunak yang berkembang sekali atau lebih setiap hari. Pengujian integrasi harus dilakukan dengan cepat dan efisien. Terkadang sulit untuk memelihara sistem dengan menggunakan alat integrasi berkelanjutan. Pengujian asap adalah pendekatan pengujian integrasi yang dapat digunakan ketika perangkat lunak produk dikembangkan oleh tim yang gesit menggunakan waktu pembuatan yang singkat. Pengujian asap dapat dicirikan sebagai strategi integrasi bergulir. Perangkat lunak ini dibangun kembali dan asap diuji setiap hari. Hal ini dirancang sebagai mekanisme mondar-mandir untuk proyek-proyek waktu kritis, memungkinkan tim perangkat lunak untuk menilai proyek secara berkala. Next. Selanjutnya, pada dasarnya, pendekatan pengujian asap meliputi kegiatan-kegiatan berikut. 1. Komponen perangkat lunak yang telah diterjemahkan ke dalam kode
diintegrasi ke dalam sebuah build. Sebuah build mencakup semua file data, library, modul yang dapat digunakan kembali, dan komponen rekayasa. Yang kedua, serangkaian pengujian dirancang untuk mengekspos kesalahan yang akan membuat build kemajuan lebih mudah untuk dinilai. Tujuannya untuk mengungkap kesalahan showstopper yang memiliki kemungkinan tertinggi untuk membuat proyek perangkat lunak terlambat dari jadwal. Yang ketiga, bangunan terintegrasi dengan bangunan lain dan seluruh produk. Diuji asap setiap hari. Pendekatan integrasi mungkin top-down atau bottom-up dari menjalankan fungsinya dengan baik. Next. Selanjutnya, produk kerja uji integrasi. Produk kerja ini menggabungkan rencana pengujian dan prosedur pengujian dan menjadi bagian dari konfigurasi perangkat lunak. Pengujian dibagi menjadi beberapa fase dan pembangunan tambahan yang membahas karakteristik fungsional dan perilaku tertentu dari perangkat lunak. Di dunia tangkas, tingkat deskripsi kasus uji ini terjadi ketika kode untuk mengimplementasikan cerita pengguna sedang dikembangkan sehingga kode dapat diuji setelah siap untuk integrasi. Sejarah hasil pengujian yang sebenarnya, masalah atau kekhasan dicatat dalam laporan pengujian yang dapat ditambahkan ke spesifikasi pengujian. Seringkali yang terbaik adalah mengimplementasikan laporan pengujian sebagai dokumen web bersama untuk memungkinkan semua pemangku kepentingan mengakses hasil pengujian terbaru dan status peningkatan perangkat lunak. Informasi yang terkandung dalam dokumen online ini dapat menjadi penting bagi pengembang selama pemeliharaan perangkat lunak. Next. Selanjutnya, kecerdasan buatan dan pengujian regresi. Dalam konteks integrasi strategi pengujian regresi adalah eksekusi ulang beberapa subset pengujian yang telah dilakukan untuk memastikan bahwa perubahan tidak menyebarkan efek samping yang tidak diinginkan. Tes regresi harus dijalankan setiap kali perubahan besar dibuat pada perangkat lunak. Pengujian regresi membantu memastikan bahwa perubahan tidak menimbulkan perilaku yang tidak diinginkan. Selanjutnya, pengujian integrasi dalam konteks OO. Perangkat lunak berorientasi objek tidak memiliki struktur kontrol hierarki yang jelas, sehingga strategi interaksi top-down dan bottom-up tradisional memiliki sedikit arti. Selain itu, mengintegrasikan operasi satu persatu ke dalam kelas seringkali tidak mungkin karena integrasi langsung dan tidak langsung dari komponen yang membentuk kelas. Next. Strategi penting untuk pengujian integrasi perangkat lunak OO adalah pengujian berbasis thread. Thread adalah kumpulan kelas yang merespon input atau event. Pengujian berbasis penggunaan memulai pembangunan sistem dengan menguji kelas-kelas tersebut yang menggunakan sangat sedikit kelas server. Setelah kelas independen diuji, lapisan kelas berikutnya yang disebut kelas dependen yang menggunakan kelas independen diuji. Urutan pengujian lapisan kelas dependen ini berlanjut sampai seluruh sistem dibangun. Pengujian cluster adalah salah satu langkah untuk pengujian integrasi perangkat lunak OO. Di sini, sekelompok kelas yang berkolaborasi dilakukan dengan merancang kasus uji yang mencoba mengungkapkan kesalahan dalam kolaborasi. Saya kembali lagi ke moderator. Baik, terima kasih untuk Nur Aldila penjelasannya. Selanjutnya ini akan dijelaskan oleh saudari Rizky. Pada Rizky saya persilahkan.
Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke materi berikutnya, 20.4.1 mengenai desain kasus uji berbasis kesalahan. Objek pengujian berbasis kesalahan dalam sistem OO adalah untuk merancang pengujian yang memiliki kemungkinan tinggi untuk mengungkap kesalahan yang masuk akal. Karena produk atau sistem harus sesuai dengan persyaratan pelanggan, perencanaan awal yang diperlukan untuk melakukan pengujian berbasis kesalahan dimulai dengan model analisis. Strategi untuk pengujian berbasis kesalahan adalah untuk membuat hipotesis, serangkaian kesalahan yang masuk akal, dan kemudian melakukan pengajuan untuk membuktikan setiap hipotesis. Penguji mencari kesalahan yang masuk akal, yaitu aspek penerapan sistem yang dapat mengakibatkan cacat, untuk menentukan apakah kesalahan ini ada. Kasus uji dirancang untuk menjalankan desain atau kode. Dapat dilihat pada gambar di slide, merupakan contoh diagram kolaborasi kelas untuk aplikasi perbankan. Next. Selanjutnya mengenai desain kasus uji berbasis skenario. Pengujian berbasis kesalahan melewatkan dua jenis kesalahan utama. Pertama, spesifikasi yang salah. Ketika kesalahan yang terkait dengan spesifikasi yang salah terjadi, produk tidak melakukan apa yang diinginkan pelanggan. Yang kedua, interaksi antar subsistem. Kesalahan yang terkait dengan interaksi subsistem terjadi ketika perilaku satu subsistem menciptakan keadaan. Misalnya, peristiwa aliran data yang menyebabkan subsistem lain gagal. Pengujian berbasis skenario akan mengungkap kesalahan yang terjadi ketika setiap aktor berinteraksi dengan perangkat lunak. Pengujian berbasis skenario mengungkap kesalahan berkonsentrasi pada apa yang dilakukan pengguna, bukan pada produk. Pengujian skenario mengungkapkan kesalahan interaksi, tetapi untuk mencapai ini, kasus uji harus lebih kompleks dan lebih realistis daripada pengujian berbasis kesalahan. Pengujian berbasis skenario cenderung menggunakan beberapa subsistem dalam satu pengujian. Next. Uji coba yang valid. Pengujian validasi dimulai pada kulminasi pengujian integrasi. Ketika komponen individu telah dilakukan, perangkat lunak dirakit secara lengkap sebagai satu paket, dan kesalahan antarmuka telah ditemukan dan diperbaiki. Pada tingkat validasi atau sistem, perbedaan antara kategori perangkat lunak yang berbeda menghilang. Pengujian berfokus pada tindakan yang terlihat oleh pengguna dan keluaran yang dapat dikenali pengguna dari sistem. Validasi adalah validasi berhasil ketika perangkat lunak berfungsi dengan cara yang dapat diharapkan oleh pelanggan. Jika spesifikasi kebutuhan perangkat lunak telah dikembangkan, itu menjelaskan setiap cerita pengguna, semua atribut yang terlihat oleh pengguna, dan kriteria penerimaan pelanggan untuk masing-masing. Kriteria penerimaan pelanggan membentuk dasar untuk pendekatan pengujian validasi. Next. Validasi perangkat lunak dicapai melalui serangkaian teks yang menunjukkan kesesuaian dengan persyaratan. Rencana pengujian menguraikan kelas pengujian yang akan dilakukan. Dan prosedur pengujian mendefinisikan kasus pengujian, kasus khusus yang dirancang untuk memastikan bahwa semua persyaratan fungsional terpenuhi. Semua karakteristik perilaku tercapai, semua konten akurat dan disajikan dengan benar. Semua persyaratan kinerja terpenuhi, dicapai, dokumentasi sudah benar, dan kegunaan dan persyaratan lainnya terpenuhi. Misalnya, transportability, compatibility, pemulihan kesalahan, pemeliharaan. Jika penyimpangan dari spesifikasi ditemukan, daftar kekurangan dibuat. Elemen penting dari proses validasi adalah tinjauan konfigurasi. Maksud dari tinjauan ini adalah memastikan bahwa semua elemen konfigurasi perangkat lunak telah dikembangkan dengan benar, dikatalogkan, dan memiliki detail yang diperlukan untuk mendukung aktivitas pendukung. Next. Selanjutnya, pola uji coba. Pola pengujian dapat membantu tim perangkat lunak untuk mengkomunikasi tentang pengujian secara lebih efektif, untuk memahami kekuatan motivasi yang mengarah pada pendekatan khusus untuk pengujian, dan untuk mendekati desain pengujian sebagai aktivitas evolusi di mana setiap interaksi menghasilkan yang lebih lengkap rangkaian kasus uji. Maka, pola telah mencapai banyak hal.
Tiga pola pengujian berikut memberikan contoh representatif. Nama pola pair testing. Abstrak, sebuah pola berorientasi proses. Pair testing menggambarkan teknik yang analog dengan pemrograman berpasangan di mana dua penguji bekerja sama untuk melaksanakan serangkaian pengujian yang dapat diterapkan pada aktivitas pengujian unit, integrasi, atau validasi. Next. Nama pola Separate Test Interface Abstrak. Ada kebutuhan untuk menguji setiap kelas dalam setiap sistem berorientasi objek, termasuk kelas internal. Pola Separate Test Interface menjelaskan cara membuat antarmuka pengujian yang dapat digunakan untuk menjelaskan pengujian spesifik pada kelas yang hanya dapat dilihat secara internal oleh komponen. Kemudian nama pola Skenario Testing Abstrak. Setelah pengujian unit dan integrasi dilakukan, ada kebutuhan untuk menentukan apakah perangkat lunak akan bekerja dengan cara yang memuaskan pengguna. Pola skenario testing menjelaskan teknik untuk menjalankan perangkat lunak dari sudut pandang pengguna. Kegagalan pada level ini menunjukkan bahwa perangkat lunak telah gagal memenuhi persyaratan yang terlihat oleh pengguna. Next. Selanjutnya, ringkasan dapat disimpulkan bahwa pertama, pengujian integrasi membangun arsitektur perangkat lunak sementara pada saat yang sama melakukan pengujian untuk mengungkap kesalahan yang terkait dengan antarmuka, antar komponen perangkat lunak. Tujuannya adalah untuk mengambil komponen yang diuji unit dan membangun struktur program yang telah ditentukan oleh desain. Kedua, pengujian integrasi black box didasarkan pada persyaratan yang ditentukan dalam cerita pengguna atau representasi permodelan analisis lainnya. Penulis kasus uji tidak perlu menunggu kode implementasi komponen ditulis, selama mereka memahami fungsionalitas yang diperlukan dari komponen yang menjalani pengujian. Ketiga, pengujian white box memerlukan pemeriksaan yang cermat terhadap detail implementasi prosedural dan detail implementasi struktur data untuk komponen yang menjalani pengujian. Tes kotak putih atau white box dapat dirancang hanya setelah desain tingkat komponen ada. Kemudian yang keempat, pengujian regresi adalah proses mengeksekusi ulang kasus uji yang dipilih setelah setiap perubahan yang dibuat pada sistem perangkat lunak. Tes regresi harus dijalankan setiap kali komponen atau perubahan baru ditambahkan ke peningkatan perangkat lunak. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih penjelasannya Saudari Rizky Elinda Sari. Selanjutnya ini adalah bab 21 mengenai pengujian perangkat lunak khusus pengujian untuk mobilitas. Yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Septi kepada Septi. Baik, terima kasih moderator. Chapter 21.1 mengenai pedoman pengujian seluler. Secara umum, pengguna mengharapkan mobile apps untuk menyadari konteks dan memberikan pengalaman pengguna yang dipersonalisasi berdasarkan lokasi fisik perangkat dalam kaitannya dengan fitur jaringan yang tersedia. Chapter 21.2 Strategi pengujian. Strategi untuk menguji aplikasi seluler mengadopsi prinsip dasar untuk semua pengujian perangkat lunak. Sifat unik dari mobile apps menuntut pertimbangan sejumlah masalah khusus. Yang pertama, pengujian pengalaman pengguna. Pengguna dilibatkan sejak awal dalam proses pengembangan untuk memastikan bahwa mobile app memenuhi harapan kegunaan dan aksesibilitas para pemangku kepentingan di semua perangkat yang didukung. Yang kedua, pengujian kompatibilitas perangkat. Penguji memverifikasi bahwa mobile app bekerja dengan benar pada semua kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan. Kemudian yang ketiga, pengujian kinerja. Penguji memeriksa persyaratan dan fungsional yang unik untuk perangkat seluler. Misalnya waktu pengunduhan, kecepatan prosesor, kapasitas penyimpanan, dan ketersediaan daya. Yang keempat, pengujian konektivitas. Penguji memastikan bahwa mobile app dapat mengakses jaringan atau layanan web apapun yang diperlukan dan dapat mentolerir akses jaringan yang lemah atau terputus. Kemudian yang kelima, pengujian keamanan.
Penguji memastikan bahwa mobile app tidak membahayakan privasi atau persyaratan keamanan pengguna. Yang keenam, pengujian di alam bebas. Aplikasi ini diuji dalam kondisi realistis pada perangkat pengguna yang sebenarnya. Kemudian terakhir, pengujian sertifikasi. Penguji memastikan bahwa mobile app memenuhi standar yang ditetapkan oleh toko aplikasi yang akan mendistribusikannya. Penting untuk diingat bahwa pengujian memiliki dua tujuan penting. Yang pertama, untuk membuat kasus pengujian yang mengungkap cacat di bagian awal siklus pengembangan, dan yang kedua, untuk memverifikasi keberadaan atribut kualitas yang penting. Kemudian, chapter 21.3 mengenai masalah pengujian pengalaman pengguna. Kemudian, pengujian isyarat. Saat pengujian dimulai, sulit untuk menggunakan alat otomatis untuk menguji tindakan antarmuka, sentuh, atau gestur. Lokasi objek layar dipengaruhi oleh ukuran dan resolusi layar, serta tindakan pengguna sebelumnya, membuat pengujian gerakan yang akurat menjadi sulit, dan bahkan saat pengujian dilakukan, gerakan sulit dicacat secara akurat untuk diputar ulang. Sebagai gantinya, penguji perlu membuat program kerangka pengujian yang membuat panggilan ke fungsi yang mensimulasikan peristiwa gerakan. Pengujian aksesibilitas untuk pengguna tunanetra menantang karena antarmuka gerakan biasanya tidak memberikan umpan balik sentuhan atau pendengaran. Kemudian, masukkan keyboard virtual. Keyboard virtual biasanya lebih kecil dari keyboard komputer pribadi, dan oleh karena itu sulit untuk mengetik dengan 10 jari. Karena kunci itu sendiri lebih kecil dan lebih sulit untuk dipukul dan tidak memberikan umpan balik taktil, mobile app harus diuji untuk memastikan bahwa itu memungkinkan koreksi kesalahan yang mudah dan dapat mengelola kata-kata yang salah ketik tanpa henti. Kemudian, masukan dan pengenalan suara. Input suara dapat mengambil beberapa bentuk dengan tingkat kerumitan pemrograman yang berbeda yang diperlukan untuk memproses masing-masing. Input pesan suara terjadi saat pesan direkam untuk diputar di lain waktu. Pengenalan kata diskrit dapat digunakan untuk memungkinkan pengguna memilih item secara verbal dari menu dengan sejumlah kecil pilihan. Kemudian, peringatan dan kondisi luar biasa. Banyak sistem berbasis komputer harus pulih dari kesalahan dan melanjutkan pemrosesan dengan sedikit atau tanpa waktu henti. Dalam beberapa kasus, sistem harus toleran terhadap kesalahan, yaitu kesalahan pemrosesan tidak boleh menyebabkan fungsi sistem secara keseluruhan berhenti. Dalam kasus lain, kegagalan sistem harus diperbaiki dalam jangka waktu tertentu atau kerusakan ekonomi yang parah akan terjadi. Kemudian pengujian aplikasi web. Strategi untuk pengujian web app mengadopsi prinsip-prinsip dasar untuk semua pengujian perangkat lunak dan menerapkan strategi dan taktik yang digunakan untuk sistem berorientasi objek. Langkah-langkah berikut merangkum pendekatan. Yang pertama, model konten untuk web app ditinjau untuk mengungkap kesalahan. Yang kedua, model antarmuka ditinjau untuk memastikan bahwa semua kasus penggunaan dapat diakomodasi. Yang ketiga, model desain untuk web app ditinjau untuk mengungkap kesalahan navigasi. Yang keempat, antarmuka pengguna diuji untuk mengungkap kesalahan dalam presentasi dan atau mekanika navigasi. Dan yang kelima, setiap komponen fungsional unit diuji. Kemudian, strategi pengujian web. Pengujian adalah proses menjalankan perangkat lunak dengan maksud untuk menemukan dan akhirnya mengoreksi kesalahan. Perhatikan bahwa saat alur pengujian berjalan dari kiri ke kanan dan atas ke bawah, elemen desain web app yang terlihat oleh pengguna atau dari elemen teratas piramida diuji terlebih dahulu, diikuti oleh elemen desain infrastruktur. Kemudian, karena banyak aplikasi yang terus berkembang, proses pengujian merupakan aktivitas berkelanjutan yang dilakukan oleh staf pendukung aplikasi yang menggunakan pengujian regresi yang berasal dari pengujian yang dikembangkan saat aplikasi pertama kali direkayasa. Oke, kembali ke moderator.
Baik, terima kasih atas penjelasan. Selain pengujian, dan konten ini memiliki 3 tujuan penting. Pertama, untuk mengungkap kesalahan sintaksis. Yang kedua, menemukan kesalahan dalam organisasi atau struktur konten. Pengujian ini akan uji yang dapat dieksekusi. Meskipun tinjauan teknis bukan bagian dari pengujian, tinjauan konten memiliki kualitas dan untuk pengujian yang dapat dieksekusi digunakan untuk mengungkap kesalahan konten yang dapat dilacak ke konten yang diturunkan secara dinamis yang didorong oleh data yang diperoleh dari satu atau lebih database. Okay, next. Selanjutnya, pengujian antarmuka. Pengujian antarmuka ini melatih mekanisme interaksi dan memvalidasi aspek estetik termuka. Strategi keseluruhan termuka ini, yang pertama untuk mengungkap kesalahan yang terkait dengan mekanisme tertentu. Yang kedua, mengungkap kesalahan antarmuka, implementasikan semantik navigasi, analitas app atau tampilan konten, dan pengecualian spesifik berorientasi web app. Strategi antarmuka yang disebutkan di sini berlaku untuk semua jenis perangkat lunak client server. Oke, next. Selanjutnya, pengujian navigasi. Proses navigasi ini dapat diprediksi dalam arti bahwa setiap pengunjung memiliki serangkaian tujuan yang proses navigasi rampung dengan tujuan mereka yang memungkinkan melakukan perjalanan. Setiap NSU dapat dicapai dengan kategori pengguna yang sesuai. Fase pertama pengujian ini dimulai selama pengujian antarmuka. Mekanisme navigasi diuji untuk memastikan bahwa masing-masing melakukan fungsi yang telah dilakukan. Dapat dilakukan memastikan bahwa kesalahan dalam mekanisme ini ditemukan sebelum web app online. Oke, next. Selanjutnya, penginternasionalan. Penginternasionalan adalah proses pembuatan suatu produk perangkat dengan berbahasa lokalisasi perangkat untuk menambah membangun pengujian ini anggaran dan rencana lokalisasi akan hal pengujian independen berisi yaitu tim app dan mereka yang melakukan pelokalan. Oke, next. Selanjutnya, uji keamanan. Pengujian keamanan mencoba bahwa mekanisme perlindungan yang dibangun pada kenyataannya melindungi dari yang tidak tepat. Waktu dan sumber daya yang cukup. Penguji keamanan menyeluruh pada akhirnya akan menembus sistem biaya penetrasi yang akan didapat setelah mengidaki ini dapat diserang dan merupakan tugas penguji keamanan untuk mengungkap kelemahan yang dapat dieksploitasi oleh mereka yang berniat melakukannya.
Oke, next. Selanjutnya adalah performa. Untuk sistem waktu nyata dan tertanam, perangkat lunak yang menyediakan fungsionalitas yang diperlukan tetapi tidak sesuai dan persyaratan kinerja tidak dapat diterima. Pengujian ini dirancang untuk penguji kinerja runtime, perangkat lunak dalam konteks sistem terintegrasi. Pengujian kinerja terjadi di semua langkah dalam proses pengujian. Bahkan di tingkat unit, kinerja modul individu dapat dinilai saat tes dilakukan. Namun tidak sampai semua elemen sistem terintegrasi sepenuhnya. Kinerja sistem yang sebenarnya dapat dipastikan. Pengujian kinerja ini digunakan untuk mengungkap masalah kinerja yang dapat diakibatkan oleh kurangnya sumber daya sisi server, bandwidth jaringan yang tidak sesuai, kemampuan basis data yang mampu bekerja kedua itu mahal dan mengumpulkan metrik yang akan mendesain. Oke, next. Selanjutnya adalah pengujian real time. Sifat sinkron dan berputar dan real time menambah baru ke dalam campuran pengujian kesulitan file tetapi juga penanganan peristiwa. Yaitu waktu penanganan akan tepat. Sedangkan ketika sistem dalam keadaan berbeda dan hubungan yang ada waktu nyata dan perangkat pengujian dampak kesalahan perangkat keras pada penggunaan. Ini bisa sangat sulit untuk disimulasikan secara. Oke, next. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Rizky. Kepada Rizky saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan ke pembahasan berikutnya mengenai menguji sistem AI. Teknik AI memanfaatkan informasi yang telah diperoleh dari pakar manusia atau diringkas dari sejumlah besar pengamatan yang disimpan dalam semacam penyimpanan data. Data ini perlu diatur dalam beberapa cara sehingga dapat diakses dan diperbarui secara efisien jika produk perangkat lunak ini menyadari konteks atau menyesuaikan diri. Heuristik untuk menggunakan data ini untuk membantu pengambilan keputusan dalam perangkat lunak. Biasanya dijelaskan oleh manusia dalam kasus penggunaan atau rumus yang diperoleh dari analisis data statistik. Bagian dari apa yang membuat sistem ini sulit untuk diuji adalah banyaknya interaksi data yang perlu diperhitungkan oleh perangkat lunak. Tetapi kemunculannya sulit diprediksi. Insinyur perangkat lunak seringkali perlu mengandalkan simulasi dan teknik berbasis model untuk menguji sistem AI. Next. Pengujian statis dan dinamis. Pengujian statis adalah teknik verifikasi perangkat lunak yang berfokus pada tinjauan daripada pengujian yang dapat dieksekusi. Penting untuk memastikan bahwa pakar manusia, pemangku kepentingan yang memahami domain aplikasi, setuju dengan cara pengembang merepresentasikan informasi dan penggunaannya dalam sistem AI. Seperti semua teknik verifikasi perangkat lunak, penting untuk memastikan bahwa kode program mewakili spesifikasi AI, yang berarti pemetaan antara input dan output kasus penggunaan tercermin dalam kode. Pengujian dinamis untuk sistem AI adalah teknik validasi yang melatih kode sumber dengan kasus uji. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa sistem AI sesuai dengan perilaku yang ditentukan oleh para ahli manusia. Dalam kasus penemuan pengetahuan,
atau penggalian data program mungkin telah dirancang untuk menemukan hubungan baru yang tidak diketahui oleh pakar manusia. Pakar manusia harus memvalidasi hubungan baru ini sebelum digunakan dalam produk perangkat lunak yang kritis terhadap keselamatannya. Next. Pengujian berbasis model. Pengujian berbasis model, MBT, adalah teknik pengujian kotak hitam yang menggunakan informasi yang terkandung dalam model persyaratan, khususnya cerita pengguna, sebagai dasar untuk pembuatan kasus uji. Dalam banyak kasus, teknik pengujian berbasis model menggunakan formalisme seperti diagram status UML, sebuah elemen dari model perilaku, sebagai dasar untuk desain kasus uji. Teknik MBT memerlukan 5 langkah. Pertama, analisis model perilaku yang ada untuk perangkat lunak atau buat satu. Kedua, lintasi model perilaku dan tentukan input yang akan memaksa perangkat lunak untuk melakukan transisi dari keadaan ke keadaan. Ketiga, tinjau model perilaku dan catat keluaran yang diharapkan sebagai perangkat lunak membuat transisi dari keadaan-keadaan. Keempat, jalankan kasus uji. Kelima, bandingkan hasil aktual dan yang diharapkan dan ambil tindakan korektif sebagai diperlukan. Next. Menguji lingkungan virtual. Teks penerimaan adalah serangkaian tes khusus yang dilakukan oleh pelanggan dalam upaya untuk mengungkap kesalahan produk sebelum menerima perangkat lunak dari pengembang. Dilakukan oleh pengguna akhir daripada insinyur perangkat lunak. Pengujian penerimaan yang berkisar dari test drive informasi informal hingga serangkaian pengujian skrip yang dirancang dan dijalankan secara sistematis. Tes alfa dilakukan di sistem pengembang oleh sekelompok perwakilan pengguna akhir. Perangkat lunak ini digunakan dalam pengaturan alami dengan pengembang melihat dari balik bahu pengguna dan merekam kesalahan dan masalah penggunaan. Tes alfa dilakukan dalam lingkungan yang terkendali. Pengujian beta dilakukan di satu atau lebih situs pengguna akhir. Tidak seperti pengujian alfa, pengembang umumnya tidak hadir. Oleh karena itu, pengujian beta adalah aplikasi perangkat lunak langsung di lingkungan yang tidak dapat dikendalikan oleh pengembang. Pelanggan mencatat semua masalah nyata atau yang dibayangkan yang ditemui selama pengujian beta dan melaporkannya secara berkala. Sebagai akibat dari masalah yang dilaporkan selama pengujian beta, pengembang membuat modifikasi dan kemudian mempersiapkan peluncuran produk perangkat lunak ke seluruh basis pelanggan. Next. Pengujian kegunaan. Pengujian kegunaan mengevaluasi sejauh mana pengguna dapat berinteraksi secara efektif dengan aplikasi dan sejauh mana aplikasi membantu tindakan pengguna, memberikan umpan balik, dan menerapkan pendekatan interaksi yang konsisten. Pengembang berkontribusi pada desain pengujian kegunaan, tetapi secara umum pengujian dilakukan oleh pengguna akhir. Pengujian kegunaan dapat terjadi pada berbagai tingkat abstraksi yang berbeda. Pertama, kegunaan mekanisme antarmuka tertentu, misalnya formulir, dapat dinilai. Kedua, kegunaan antarmuka virtual lengkap meliputi mekanisme antarmuka, objek data, dan fungsi terkait dapat dievaluasi. Dan ketiga, kegunaan aplikasi dunia maya lengkap dapat dipertimbangkan. Langkah pertama dalam pengujian kegunaan adalah mengidentifikasi satu set kategori kegunaan dan menetapkan tujuan pengujian untuk setiap kategori. Kategori dan tujuan tes berikut ditulis dalam bentuk pertanyaan menggambarkan pendekatan berikut ini. Next. Interaktivitas. Apakah mekanisme interaksi, misalnya menu pull down, tombol, widget, input, mudah dipahami dan digunakan? Tata letak. Apakah mekanisme navigasi konten dan fungsi ditempatkan dengan cara yang memungkinkan pengguna menemukannya dengan cepat? Keterbacaan. Apakah teks ditulis dengan baik dan dapat dimengerti? Apakah representasi grafis? Estetika. Apakah tata letak warna, jenis huruf, dan karakteristik terkait mengarah pada kemudahan? Apakah pengguna merasa nyaman dengan tampilan dan nuansa aplikasi? Karakteristik tampilan. Apakah aplikasi memanfaatkan ukuran dan resolusi layar secara optimal? Sensitivitas waktu. Dapatkah fitur fungsi dan konten penting digunakan atau diperoleh secara tepat waktu? Masuk. Apakah pengguna menerima umpan balik yang berarti atas tindakan mereka? Personalisasi. Apakah aplikasi menyesuaikan diri dengan kebutuhan spesifik dari kategori pengguna yang berbeda atau pengguna individu?
Membantu, apakah mudah bagi pengguna untuk mengakses bantuan dan opsi dukungan lainnya? Aksesibilitas, apakah aplikasi dapat diakses oleh penyandang disabilitas? Dapat dipercaya, apakah pengguna dapat mengontrol bagaimana informasi pribadi dibagikan? Terima kasih, sekian dapat saya sampaikan, kembali ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Nur Aldila. Kepada Nur Aldila saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Gambar di atas menunjukkan kemungkinan serangkaian penilaian yang dapat dipilih oleh pengguna. Nilai ini diterapkan ke setiap fitur satu persatu dan ke tampilan layar aplikasi yang lengkap. Sebagai contoh, mempertimbangkan penilaian kegunaan untuk interaksi dan mekanisme antarmuka. Berikut adalah daftar fitur antarmuka yang mungkin ditinjau dan diuji kegunaannya. Animasi, tombol, warna, kontrol, grafik, label, menu, pesan, navigasi, mekanisme pemilihan, teks, dan HUD 10. Karena setiap fitur dinilai. Fitur tersebut dinilai dalam skala kualitatif oleh pengguna yang melakukan pengujian. Next. Selanjutnya, pengujian aksesibilitas. Pengujian aksesibilitas adalah proses memverifikasi sejauh mana semua orang dapat menggunakan sistem komputer terlepas dari kebutuhan khusus pengguna. Kebutuhan khusus yang paling sering dipertimbangkan adalah gangguan penglihatan, pendengaran, gerakan, dan kognitif. Strategi desain yang efektif harus memastikan bahwa semua interaksi penting dengan pengguna disajikan menggunakan lebih dari satu saluran informasi. Beberapa contoh area fokus untuk pengujian aksesibilitas. Pertama, pastikan bahwa semua objek layar non-teks juga diwakili oleh berbasis teks keterangan. Kedua, pastikan bahwa warna tidak digunakan secara eksklusif. Tiga, tunjukkan bahwa opsi kontras dan pembesaran tinggi tersedia. Empat, pastikan bahwa alternatif input ucapan telah diterapkan untuk mengakomodasikan pengguna yang mungkin tidak akan memanipulasi keyboard, keypad, atau mouse. 5. Tunjukkan bahwa mengedipkan, menggulir, atau memperbarui konteks otomatis dihindari untuk mengakomodasi pengguna dengan kesulitan membaca. Next. Selanjutnya, pengujian playability. Playability adalah sejauh mana permainan menyenangkan untuk dimainkan dan dapat digunakan oleh pengguna dan pada awalnya dipahami sebagai bagian dari pengembangan video game. Playability game dipengaruhi oleh kualitas game, kegunaan, alur cerita, strategi, mekanik, realisme, grafik, dan suara. Tinjauan ahli dapat digunakan sebagai bagian dari pengujian playability. Dalam tes bermain biasa, pengguna mungkin diberi petunjuk umum tentang penggunaan aplikasi, dan pengembang mungkin akan mundur dan mengamati pemain menggunakan permainan tanpa gangguan. Para pemain mungkin diminta untuk menyelesaikan survei tentang pengalaman mereka setelah mereka selesai bermain. Pengembang mungkin merekam sesi permainan atau hanya mencatat apa yang mereka amati. Pengembang mencari tempat di sesi bermain di mana pemain melakukannya tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jika hypertext digunakan, apakah desain navigasi sesuai dengan informasi yang dibutuhkan? Apakah deskripsi setiap urutan interaksi akurat? Pengembang harus mencatat di mana pemutar berada dalam alur kerja aplikasi saat peristiwa ini terjadi. Ketika tes bermain telah berakhir, para pengembang mungkin mendiskusikan mengapa permainan itu macet dan bagaimana pemain itu melepaskan dirinya. Ini menunjukkan bahwa pengujian pemutaran mungkin membantu dalam menilai aksesibilitas lingkungan virtual juga. Next.
Dokumentasi pengujian dan fasilitas bantuan. Istilah pengujian kegunaan memunculkan gambar dari sejumlah besar kasus uji yang disiapkan untuk menjalankan program komputer dan data yang mereka manipulasi. Tetapi kesalahan dalam fasilitas bantuan atau dokumentasi program online dapat merusak penerimaan program. Pengujian dokumentasi dapat didekati dalam 2 fase. Tahap pertama, tinjauan teknis memeriksa dokumen untuk kejelasan editorial. Tahap kedua, uji langsung, menggunakan dokumentasi dalam hubungannya dengan program yang sebenarnya. Pengujian berbasis grafik dapat digunakan untuk menggambarkan penggunaan program, partisi kesetaraan, dan analisis nilai batas. Digunakan untuk mendefinisikan berbagai kelas input dan interaksi terkait. MBT dapat digunakan untuk memastikan bahwa perilaku yang didokumentasikan dan perilaku aktual bertepatan. Penggunaan program kemudian dilacak melalui dokumentasi. Next. Selanjutnya itu ringkasan. Pertama, tujuan pengujian mobile app adalah untuk melatih masing-masing dari banyak dimensi kualitas perangkat lunak untuk aplikasi seluler dengan maksud menemukan kesalahan atau mengungkap masalah yang dapat menyebabkan kegagalan kualitas. Yang kedua, strategi pengujian mobile app melatih setiap dimensi kualitas dengan terlebih dahulu memeriksa unit konten, fungsional, atau navigasi. Yang ketiga, pengujian konten berfokus pada berbagai kategori konten. Tujuannya untuk memeriksa kesalahan yang mempengaruhi penyajian konten kepada pengguna akhir. Konten perlu diperiksa untuk masalah kinerja yang disebabkan oleh kendala perangkat seluler. Next. Selanjutnya, pengujian kinerja mencakup serangkaian pengujian yang dirancang untuk menilai waktu respon dan keandalan mobile app. Pengujian keamanan menggabungkan serangkaian pengujian yang dirancang untuk mengeksploitasi kerentanan di mobile app atau lingkungannya. Terakhir, pengujian mobile app harus mengatasi masalah kinerja, seperti penggunaan daya, kecepatan pemrosesan, keterbatasan memori, kemampuan untuk memulihkan dari kegagalan, dan masalah konektivitas. Terima kasih. Kembali ke moderator. Terima kasih atas penjelasan. Dapat sampaikan mengesting bab 19, 2021. Saya mewakili teman-teman minta maaf apabila ada salah kata pada saat penjelasan. Kepada Allah kami mohon. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.